Dan kerja keras sama hidup keras dan di treatment keras sama atasan, nguatin mental. Anak-anak muda yang umur 19 sampai 22 kerja seminggu cabut, berhadapan sama pegawai yang sekarang yang jujur tuh susah. Oke, balik lagi. Gue Bruno. Gue Cukai. Dari nongkrong Sampai di top. di Bentol. Ini kita kedatangan siapa lagi nih bro nih? Kayaknya sih temen kita yang satu ini kayak gokil kayak. Gokil nih. Dalam tanda kutip apa Ya, gimana nih gokil ini? Luar biasa dah. Oh, Ya kan dari prestasi juga dong yang pasti. Wah, gokil, mantap. Mantap. Prestasinya di mana-mana ya kan. Di mana emang? Ya, di mana-mana aja. Berarti kenal banget dong lu nih. Wah, kayak sih ya kenal dulu mungkin. Dulu? Iya, sekarang baru ketemu lagi. Oh, udah lama gak pernah nongkrong bareng. Iya, benar. Siapa sih emang sih bro? Asep Ginanjar. Bang Master Asep Chef. Ginanjar. Apa kabar nih? Apa kabar baik, kabar baik. Luar Oh, biasa. hai. Widih. Gimana, Sep? Apa kesibukan lu, Sep, sekarang, Sep? Ya masih jadi pegawai di perusahaan orang, Perusahaan orang. perusahaan orang, Urusan orang ya. PMA ya PMA, Oke. perusahaan asing, masih perusahaan asing. Bergerak apa itu? Di bidang apa itu, Sep? F&B, Oh, food and beverage. food and beverage. Gue banget, Kai. Apaan? Iya, food and beverage. Nyegat orang rumah. Bukan food. Nyegat orang. Dulu sekolahnya Iya, pernah sekarang kayak gitu. gitu. Cuman nikung jauh. 180 derajat. 90 aja. Oh, 90. 180 pulang balik tuh. Oh. Gimana, Sep? Gimana? Apa itu keluarga? Gimana? Baik-baik, alhamdulillah. Sekarang udah punya anak berapa? 3 anak. Wih, Ya. 3 kayak. Dua cowok, satu cewek yang terakhir-akhir itu dapat lengkap jadi. Lengkap ini. Oh. Yang gede umur berapa nih udah? Mau jalan ke 12, Ren. Wih, Udah kelas 6 berarti udah kelas Iya, 6. kesana. udah lama juga ya. Masih tinggal di Depok berarti saya? Siapa ya? Gua. Ngekos di Jakarta. Ngekos. Oh, Ya, karena mobilisasi kan lumayan tinggi. Jadi biar dekat kemana-mana dari Jakarta deh. Oh, iya benar. Biar deket apa biar apa nih masalah ngekos sih? Kerja. Kerja. Itu kan laki-laki. Kerja. Itu kan rahasia masing-masing. Lu ngapain dibuka-buka? Elah. Tenang, Sep. Tenang aja. Berarti ngekos Jakarta. Oh. Tapi anak-anak Di Sukabumi. Oh, saya juga. Keluarga di Sukabumi. Iya. Waduh. Kebetulan memang kan kita orang Sukabumi. Ya kalau istri memang asli Sukabumi, ya ada campuran Padang sih. Kalau saya kan asli Depok. Walaupun orang tua gue juga Sukabumi, dua-duanya Sukabumi Bandung. Oh, Cuman kan gue kan lahir kita lahir di Depok. di Depok, gede di Depok. Betul. Jadi nggak ada Sunda-Sundanya. Bener ya. Kayak gua. Tapi kan Depok Sunda juga, bro. Percampuran Sunda Betawi Depok. Iya benar. Multikultur. Multicultural. Yang aing bagian jadi campur. Gitu ya kan? Iya benar. Tuh. Mm-mm. Tapi kalau yang lu inget tentang Asep pas dulu sekolah apa bro? Atau Asep lah yang lu Kalau Asep dulu kayaknya sering main bola sih, kita Iya. pernah sekelas? kayaknya sih enggak kalau Sebelahan kita. sebelahan tetangga. Itu 35 Asep. 35. 35. 36 kan? 36 gue. Itu 36 ya? Lu juga ya? Oh, gue juga. Lu. Pasti kelas ya kita. Enggak. Oh, lu 35. aku gue ya. 35 hampir tiap hari dulu main bola. Iya. Masih sama almarhum Iya, Maling. Maling ya. Ya, sama almarhum Ai juga. Iya. Medur gitu. Duh, Gue ya. 33. Oh, enggak, duh. Bukan Mikael. Mikael Binge. Eko. Oh ya. Jangan Bejo, Mikael. Ya lu juga manggilnya siapa dulu? Bejo. Iya. Bejo Minge. Buka ya. Karim. Karim. Bener. Oh sih kan buka FNB juga. Ih, Karim. pernah mampir juga. Mampir sana. Waktu kita habis reuni. Ah. Habis itu ada kecil-kecilan ada ketemuan anak 35 terus Oh khusus yang 35 yang balik ceweknya juga tuh ya. di tempat dia. Ya. Ya. Alhamdulillah deh. Lihat pada Nah, sukses ya. habis dari Bento, lo lanjutin kemana, Sep? SMA. Maya. Maya tuh apa? SMA SMA 1 1 Cibinong. Oh, SMA 1 Maya Rocky. Maya Rocky. Maya King Jayat Maja. Yes. Ya. SMA tuh.
Ya ada lah barengan Cuk, teman-teman kita juga di Iya. sana kan. Ada Opus, Opus kenal ya Opus? Opus ya, Bro? Apa kok Opus panggilannya waktu di Mayat ya? Mira, Oh, Mira Ya ya. kan? Beno, Ono, ya Giono. Cuk. Cuk. Paling sekitar 20-an lumayan banyak. Banyak sih emang kalau dari kita ke Mayat sih banyak. Banyak. Hmm. Nah, habis dari situ lo dari Mayat Nah itu sebenarnya waktu SMA itu udah kepikirannya mau ke arsitek atau teknik sipil sebenarnya. Makanya belok jauh banget yang nggak pernah kepikiran masuk ke FNB. NB. Ya. Cuman waktu itu udah sempat daftar ke Trisakti, entah lupa teknik sipil atau arsitek, diracunin kakak gue. Waktu itu ikut ke NH aja, STP Bandung katanya. Punya pada kerja di luar negeri. Ya udah ikut-ikutan tes, lulus. Kan? Ya udah, cemplung deh. Nyebut kalian udah gugurin aja lah sekalian lah. Iya. Tapi untungnya mungkin ada bibitnya juga. Karena waktu dari kecil suka ikut nyokap ke pasar. Oh, Gitu. Jadi udah ingredient bahan baku tuh udah paham. familiar. Gitu. Cuma masaknya doang belum tahu. Belum. Nah, di situ kuliah ngambil manajemen tata boga. Ya, manajemen tata boga atau food production lah, manajemen. Gitu. Ya udah, sekitar 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tadi dia 4 dia ya. Udah 3 sebenarnya. Oh, udah 3. Cuman kan tambah yang itunya apa? Magang. Magangnya 6 bulan. Oh, 6 bulan. Wah, magang 6 bulan dia. Kuliah kan? Dulu sempet gua ke NH, Kai. Ngapain? Numpang nongkrong di Pancong. Ya. Serabi. Pancong. Serabi Lembang. Serabi Lembang kan mantep, Kai. Gua ngambang ya. Serabi Lembang. Legit enak itu tuh gua agak ngambang nih pikiran gua nih. Bener ya kan depannya ada Serabi ya kan? Iya. Itu enak, Kai. Ya, daripada ngomongin serabi sembari diminum satu. Tapi ngopi ya. Udah ngambang. Ngopi. Minum dulu Sab. Udah malam. Wah, Apaan tuh? Wah, apa nih? udah cemilan nih, Seb. Wih. Jangan minum doang. Oh, Udah iya. ini. Ini Dari mana Kai. Kayaknya emang di bawah si Asep. Bawaannya si Asep ini mah nih. Sponsor apa gimana? Ini mau numpang Tuh. toko, Kai. Enggak. Promosi. Loh, dapur Solo. Solo. Ini dapur Solo berarti sekarang, Sep. Sekarang iya, Itwell Culinary. Enggak di Depok ya, di Solo. Oh, iya, dia bukan dapur Depok ya. Iya. Ini bawa nama. Udah dibuka dulu, dibuka kan Iya. dibukanya nih. Ayo gorengan dong. Wih, mantep, Ini, Kai. tuh nih. Disembarin, Sep. Thank you. Bruno mangga. Ini gorengannya dari siapa, Kai? Dia yang bawa, ya kan? Sponsor. Oh, berarti sempet kuliah Bandung. Iya. Terjun, ada sekalian nyemplung deh tuh Iya. sekalian. Itu kuliah udah semi kerja lah. Kerja. Karena udah tough banget lah, keras banget kuliah di Iya, situ. sempat ya kan? praktek. Karena kan kebetulan juga zamannya masih ikatan dinas lah. Iya. Karena waktu kejadian STPDN 2006 itu akhirnya kan semua sekolah tinggi ikatan dinas kan Ikatan. disorot kan. Iya. Akhirnya yang senioritas waktu gua jadi senior nggak boleh lagi tuh kayak gitu-gitu tuh. Maaf, Gitu. senior maaf. Iya. Padahal Iya. Padahal, wah, gue pengen balas dendam tuh, ya kan? Jadi senior sih. Betul, betul. ya wes. Iya, bener. Dari NH langsung gawe tuh. Gawe ya sebenarnya waktu internshipnya kan sempat di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya hotel bintang 4. Terus habis pulang wisuda lanjut ke Uni Emirat Arab ke Dubai, kota Dubai ke Hotel Atlantis di The Palm Jumeirah. Itu 2008 kalau nggak salah. Jadi pre-opening team. Gitu, it was the biggest hotel in the world. Iya, Sebelum ada Marina Bay Sands di Singapura. Iya. 7 Star One. Bukan. No, itu Five Diamond. Kalau yang Five Diamond. Yang ada SeaWorld-nya juga ya kan Atlantis itu. iya betul. Oh, iya. Ya, Udah pernah ke sono, tapi yang di Ancol, Pak. Di Ancol. yang ada ya ada apa namanya ya itulah Ada warna warna airnya. ikannya juga. Iya. Dua Kalau yang bintang 7 Burj Al Arab Oh, ya, Arab. Arab. berjalan. Oh. Hmm. Udah Mantap. berapa lama tuh? Itu nggak Ya, nyampe 2 tahun lah. Habis itu karena ada senior di kampus ngajak pindah ke Japanese Fine Dining.
Nah itu di Atlantis Hotel itu bagian apa ya? Western waktu itu, Western cuisine. Jadi udah mulai jadi cook, udah mulai komi lah bahasa Prancisnya, komi 3 ya. Komi de Franc. Ya, di situ masuk ke ya semi fine dining waktu di Hotel Atlantis. Jadi komi megang Western ya. Terus pindah ya kalau diajak senior pindah ke Zuma, Japanese fine dining. Zuma tuh lumayan ya cukup head chefnya atau ownernya foundernya tuh Michelin star chef, chef Rainer Baker dari Jerman, cuman dia mainnya di Japanese restoran. Ada di Dubai, Miami, Bangkok, Istanbul, London yang pertama, dan beberapa negara lain. Udah dapat yang di Dubai. Ya. Pengalamannya luar biasa kan, udah luar negeri. Udah dari NH langsung ke Atlantis mah udah kelas berat deh. Pas berat. Kayak gue berat ya. Lu mah nggak pakai kelas langsung berat loh. Ya, gitu. Gimana Seth? Nah ini sebelum gua Kulik. lebih dalam nih, kan kita dari Bento nih ya kan. Nah, lo spot-spot mana nih? Apa memori ya? Iya enggak, memori lo. Balik lagi ke situ. Baik lagi nih ya kan, baik lagi. Memori apa nih yang lo pernah wow banget di Bento? Apa ya? Sebenarnya main bola itu sih. Main bola. Kayaknya 35 nggak jauh. Main bola ya. sama temen-temen anak-anak. Kalau Kalau istirahat main bola, istirahat kita 2 kali kan? Iya, Istirahat 2 kali kan? Jam 11:30 sama jam 12. Dulu main bola. Dari zaman SD juga sering main benteng, lari-larian. Sama main apa? Yang Galasin. Galasin. Oh, iya, bener. Lari-larian tuh. Oh, Depok banget tuh. Enak banget. Main bola kan. Ya paling kalau misalkan pulang mainnya sama siapa dulu, Togi, Rian, sama siapa ya satu lagi? Rian Pohan. Rian Pohan, main PS di rumah Togi. Itu apalagi kalau weekend tuh. Nah kalau weekday-nya ya paling sama anak-anak tuh waktu itu main bola paling. Terus di spot-spot mana tuh yang menurut lo kalau sekira-kiranya wah ini memori gue nih, gue pernah jatuh di situ kayak gue pernah ada tuh di mana? Zaman Bento tuh. Tadi ruang komputer kalau gitu juga serimpat karpet. kayaknya di lapangan itu di depan 36 itu deh. Oh di nongkrong situ deh. Lagi nonton bola gue sempat kejadian ke belakang gitu. Jepang. Di belakang kan. Memorinya lebih nggak enak ya. Ada yang iseng apa gimana narik tuh lagi jongkok gitu. Lapangan basket itu tuh. Iya. Ya, itulah. Tapi nongkrong juga dulu. Saya waktu SMP. Enggak. Kalau SMP enggak. Rumah gue deket di Indragiri. Jadi ini sederetan Bento. Iya, tapi enggak maksudnya entah nongkrong dulu pak pulang sekolah. Enggak. Paling itu main bola aja. Main bola. Kalau enggak paling kalau balik main sama Togi. Lapangan main bola juga di belakang di RW 5 situ. SMA baru banyak nongkrongnya. Jauh. Jauh. Udah gitu Cibinong. berangkat pagi misalnya jam 6. Ya terus pulang kan harusnya jam 1 ya. Main dulu ke Bogor, kemana pulang tuh pasti malam jam 8 malam. Iya. Ngebolang dulu tuh ya. Iya. Naik Miniarta tuh. Lumayan. Ya dulu nah SMA masih ada banda-banda dikit lah, tawuran sama anak satu Citarap. Oh, Tengsau. Tengsau ya? Iya. Betty. Betty lah. Iya, itulah. Iya, Mayat sama Tengsau. Kalau SMP nggak terlalu. Cuman ya masih gaul sana sini juga deh. Iya. Kita adaptasi ya. Nah dari lu kecimpung di F&B tuh gimana sih ceritanya gitu? Nah itu tadi. Yang tadi awalnya kan kuliah di situ kan. Mau nggak mau lulusnya ke benar juga ya. Di perhotelan nih. Paling dilanjutin bablasinnya terus ya. Iya. Tabrak terus. Oh iya, gue pengen nanya nih Sep. Lu kan udah jadi koki nih, malang melintang ya kan. Suka dukanya apa sih jadi koki? Ya itu kebetulan yang paling memang nggak bisa dipungkirin dengan kerja keras sama hidup keras dan di treatment keras sama atasan nguatin mental. Dari zaman kuliah juga sama senior
Ngebentuk lah. Ngebentuk mental. kita biar kita siap di industri waktu lulus, Iya, ya kan? betul. Masuk ke Atlantis itu juga sama chef-chef yang keras juga, yang sebenarnya yang fine dining juga, yang perfeksionis banget. Kalau kita kotor sedikit, wah itu kita kena fine, alias kena denda gitu ya. Kok kena lempar lah, bad words udah keluar pasti. Terus sama di Zuma juga begitu. Chef gua muridnya Gordon Ramsay, ya kan? Nah itu juga sekarang dia Michelin star chef namanya Riff Otman dari Singapura. Ya sempat sama orang Irlandia juga di sana multinasional. Ya mungkin kesan yang bagus itu, maksudnya pertumbuhan secara career dan mental sama apa namanya kedewasaan di situ. Ya walaupun tergantung orang ya, beda-beda. Kadang orang Indonesia juga banyak yang yes man. Kalau ketika di luar negeri nurut aja gitu loh, disuruh-suruh mau aja gitu loh. Padahal harusnya kita lawan aja. Mungkin nggak percaya diri dengan bicara ya bahasa Inggrisnya dan sebagainya gitu ya. Nggak punya keberanian, jadinya dibully gitu loh. Suruh-suruh aja nggak berkembang. Kalau gue kan nggak, gue kritis gitu. Kemudian bisa berkembang, nanya dan sebagainya. Kemudian ya kerja sama multinasional apa namanya people ya pegawai-pegawainya ada yang dari Italia, ada yang Jerman, ada yang dari Singapura, Filipina, India, ya gitu. Jadi ya belajar banyak lah gitu. Kemudian karena 2010-an atau apa 2011 kalau nggak salah, gue pacaran tuh, tapi long distance, chef juga. Chef juga. Calon bini gue tuh di Kanada, di kota Ottawa waktu di Kanada. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia, ketemu di Facebook. Pacarannya lewat Facebook aja sama Yahoo Messenger waktu itu. Yahoo Messenger sama Skype. Kadang malah akhir lamarannya lewat pakai Skype. Gitu loh. Iya. Manfaatkan kan teknologi banget. Justru kalau kita kan banyak kan pas karena COVID ya. Iya, benar. Kalau dia udah dulu ya. Dulu dari 2010. Siap senior gitu kan. Gitu. Nah karena menjelang mau nikah pulanglah ke Jakarta gawe di Mandarin Oriental. Itu ya masih 5-star hotel. Tapi beda lagi nih kalau itu tadi di Western pindah ke Japanese. Sekarang lebih multi national food ya, internasional campuran lah, Indonesian, Asian juga semua di Mandarin Oriental. Wis di situ Mandarin Oriental mungkin kurang lebih setahun, terus gue nikah, bini balik lagi ke Kanada, terus tahun 3 bulan, cuma 3 bulan doang balik lagi ke Kanada, long distance lagi. Habis itu ya gue masuk ke Garuda Indonesia Group waktu itu. Berarti mulai start di Indonesianya 2011. 11 ya, 11 balik ke Indonesia di hotel itu Mandarin Oriental. Mandarin, nikah 3 bulan long LDR lagi, LDM lagi. Gue masuk ke Aerofood SCS. Masuk tapi ke maskapai. Ya, in flight catering. Padahal yang biasanya kalau ya bagi pengalaman juga ya, benar-benar juga harus. Waktu itu kalau dilihat gaji tuh turun sebenarnya. Ya maksudnya pulang dari Dubai juga ke Mandarin Oriental turun, pindah lagi ke Aerofood sebenarnya turun lagi. Cuman ya ini ada passion sama apa ya? Pengen tahunya tinggi buat. Iya, betul. Ini apaan sih in-flight catering kan kayaknya nggak pernah jarang gitu kan. Jarang orang. Terus siapa? Ngurusin pesawat apa, jadi asistennya corporate chef waktu itu. Corporate chef, kebetulan senior juga ininya, satu alma mater chefnya. Gue dipanggil interview, tahu-tahu disuruh langsung masak deh lu. Masak, sana kasih baju. Masak, black box jadinya dadakan, nggak dikasih tahu mau tes masak gitu ya. Ya udah, kan gue kan kita angkatan 2004 ya, dia angkatan 95, dia angkatan 95, berarti angkatan 9 tahun juga. Senior banget udah. Ya wes, ternyata diterima 6 bulan kerja, kebetulan dia kan senior manager ya, senior gue, dan vice president gue orang Australia. Orang Australia ya kita ada project bawa Garuda dengan new concept. Akhirnya kita dibajak tuh sama Garuda bertiga ke Garuda Indonesianya, ke induknya. Ya ketemulah sama Dika, kan Mira, Renaldi, ya kan di Garuda Indonesia. Banyak juga ya anak bento yang di maskapai ya. Banyak. Sama Oki ya. Eki. Berlima lah gitu. Nah,
Di situ udah mulai menjauh dari dapur, udah 50-50%, 50-50. Jadi udah mulai manajerial ya, lebih ke konseptor, menu planning, sama quality assurance, quality control. Ya, karena kemana Garuda Indonesia pergi terbang, gua ngurusin cateringnya. Kalau di Jakarta kan dia naiknya dari Aerofood. Kalau di Tokyo, Beijing, London, Amsterdam, Jeddah, dan lain-lain itu kan ada di sana ada catering partner juga. Nah itu gue komunikasi sama mereka, mengaudit mereka, negosiasi harga, sebagainya. Jadi lumayan selama kurang lebih 9 tahunan di situ, itu buat gue di Garuda Indonesia pengalaman paling komplit ya. Di situ jadi gue banyak belajar yang back of the house-nya gitu, manajemennya. Double job jatuhnya ya. Iya. Dapurnya ada, office-nya ada. Jadi begitu banyak traveling juga. Dinas kan keluar negeri, dalam negeri juga sama, domestic flight juga gitu ya. Kemudian juga banyak develop produk, program, banyak kerja sama kolaborasi sama marketing, sama dan lain-lain lah, unit-unit lain. Banyak ini sama orang dah, rapat-rapat sama orang deh gitu ya. Ya, networking juga. Ya kan. Networking itu yang paling precious, berharga lah. Ya, sama networking kayak kita silaturahmi lah sekarang kan. Benar. Gitu. Itu lumayan juga. Berapa sih? 9 tahun di Garuda? Kurang lebih dari 2012-an, 13, terus 2012, terus keluar kemarin pensiun dini 2022. Oh, ngambilnya malah pensiun dini. Pensiun dini. Ya karena keadaan pas COVID berarti ya 2022. Ya mungkin sebenarnya pas COVID ya. Baru mulai selesai ya. Cuman kan masih financial crisis lah. Jadi passion kita kan F&B development. Ketika servisnya udah mulai dikurang-kurangin, kita bingung juga. Bingungnya ngapain kan? Nggak tersalurkan nih. Benar. Kayak gitu. Ya wis. Ada tawaran lain, gua ambil. Nah, gua mau nanya lagi, Sep. Kalau misalkan dari Koki nih ya kan, kenapa sih lu ke manajemen? Sebenarnya mungkin dari zaman kuliah udah ada sedikit dasarnya ada ya. Iya, kuliah ada dasarnya, belajar cost control, ada marketing juga, ada belajarnya juga di kampus. Di situ ada passion juga lah, ada mungkin bibitnya gitu ya. Jadi pas masuk industri itu bisa cepat nyambung. Manage jadi gampang. Ya sebenarnya gimana kita sih kalau mau belajar, kita yang penting nanya sama beradaptasi. Ya. Ya mungkin ada bakat juga mungkin ya. Yang penting belajarnya beradaptasi. Betul. Gitu. Jangan merasa puas sih. Iya, nggak benar puas. Itu juga. Benar. Iya. Jadi kalau sekarang di Eatwell Culinary. Nah, tapi setelah Garuda Indonesia, sebelum ke Eatwell Culinary, kemarin sempat hampir 1 tahun 7 bulan, sempat di tempat lain lagi. Gimana lagi tuh? Di Umara Group, punyanya Honda Prospect Motor. Honda, jadi apa itu? Sekarang kemarin udah lebih ke manajemen lagi, general manager, megang pabrik. Tapi bukan pabrik otomotif ya. Mereka sudah diversifikasi bisnis ke F&B juga. Gitu. Jadi mereka punya bisnis F&B juga, punya central kitchen-nya atau pabriknya, frozen food, main di retail frozen food, punya restoran juga, ya. Call it Umara Group ya, ya. Kemudian dia punya industrial catering juga yang ke hospital, factory dan lain-lain. Situ masuk gitu. Jadi mereka bangun pabrik baru, gue langsung jadi pemimpinnya di situ, tapi ada direktur sih, gue orang kedua di situ untuk setting ngejalanin operation pabrik. Jadi jadi udah makin lebih ke manajerial, manajemen, udah mulai lebih strategik lagi di situ ya, gitu. Berarti kayak general manager deh Kai. GM berarti gokil. Amin. Urusan pabrik mah udah pusing lagi tuh Bro. Produksi tiap hari, PO ya. Iya kan punya tim delegasi dong. Delegasi. Ada manajer. Dia mah tinggal tanda tangan doang kan. Pasti di dia kan. Pusing juga kalau produksiannya kacau banget.
Ya paling dipanggil. Iya, Iya, ini. ada sampai stop line Pak. Betul. Itu kan tanggung jawabnya di dia. GM orang keduanya, coy. Berarti kan ibaratnya dari Garuda ke Jack itu jomplang banget gitu loh. Ada kesusahan nggak? Ada kesulitan nggak dari sebenarnya kalau kita menguasain ilmunya, dasarnya kan F&B ya sama-sama lah. Financial aspeknya ya, cost controlnya F&B mulai dari resep dan seterusnya, jadi scale up atau mass production, terus tentang bisnis prosesnya, ya produksinya dan seterusnya, labor atau manpower planningnya. Sebenarnya ya kurang lebih sama. Nah, cuman alhamdulillahnya jadi sejauh ini dari zaman di hotel ya bintang 4, bintang 5, pernah di Japanese fine dining, Mandarin Oriental lebih ke international, terus ke in-flight catering, terus ke in-flight service, terus ke pabrik. Nah, terus sekarang di chain restoran. Jadi pengalaman gua alhamdulillah beda-beda field-nya. Betul. Gitu, pernah di pabrik, pernah di pesawat, pernah di darat, hotel, bintang 4, bintang 5, Japanese fine dining, bangket juga gitu. VVIP flight juga waktu di BUMN itu juga kalau presiden terbang kita nyiapin. Oh, lo yang itu ya? Iya, ada spesial langsung treatment. Persiapannya apa? Meeting sama sekretariat negara dan seterusnya gitu. Sama dicek sama pas pampres makanannya gitu. Iya, termasuk Dika sama Eki juga menunya kita juga ya. Gue juga yang tanda kutip ya menu planningnya gitu ya. Untuk pilot juga beda lah mereka. Gitu karena kan ada safety aspeknya security. Mereka menunya harus beda. Ya, antara captain dan co-captain ya. Yes. Nggak boleh sama. Iya, benar. Wah, gila luar biasa. Ada canggung nggak awal-awal dari yang biasa di dapur ya kan gitu. Terus kerja di laptop nih gitu. Pasti iya. Awalnya canggung. Bisa megang sodet. Cuman gatel gitu biasa. Kita kan biasa berdiri ya, jalan gitu bisa 16 jam keliling, ini duduk gitu. Kayaknya pantat nggak betah gitu. Ngatin layar ya kan ngapain sih gitu. Canggung ya awal-awal ya Sep ya. Nah itu mungkin ya nggak bisa dibungkirin banyak teman-teman kita yang di dapur biasanya ya kalau kuatnya di operation di back office-nya kurang. Ya mungkin ya sebagian kecil sebagian kecil bisa dua-duanya gitu atau udah kuat di manajemen back of the house, back office baru dia agak lemah di operational gitu. Karena kalau udah nyaman, udah gue goreng-goreng aja udah. Gitu kan kadang gitu kan. Ilmu lagi. Iya, kadang biasanya kan gitu chef kan rata-rata. Gue makin tua makin jadi kan chef tuh. Makin mateng. Iya, mateng. Kalau nggak mateng diomelin. Iya. Komplain. Nah itu waktu ya itu kan customer, apalagi waktu di airline kan customer kita jutaan penumpang. Iya. Ya kan? Produksinya partner kita ya Aerofood sehari bisa 50.000 meals. 50.000 porsi. Apalagi kalau lebaran bisa sampai 65.000. Ya itu before Covid ya, pas Covid. Kayak makanan di pesawat itu gue pengen nanya nih. Kadang entah karena udah di udara itu atau karena kitanya kayaknya rasanya tuh berbeda loh Chef. Di darat sama di atas itu. Nah, itu yang membedakan apa sih? Rahasianya betul karena tekanannya itu yang mempengaruhi jadi sensitivitas lidah kita itu udah berkurang. Organoleptiknya jadi berkurang. Pelajaran juga kan sensor di mulut ya rasanya. Nah, jadi karena ketinggian di udara 8.000 kaki selebih dan terus selebihnya itu kan tekanan udara pesawat makin tinggi ya meningkat. Jadi juga ya secara teknisnya saya biologisnya nggak paham ya. Cuman ya mempengaruhi lah dari sisi senses of organoleptic, belum lagi kebisingan suara dari mesin pesawat gitu ya. Di telinga ya kan. Betul, itu mengurangi. Jadi ya bumbunya dikuatin seasoningnya. Seasoning gitu. Atau ya di offering sama flight attendant untuk nambah ya salt or pepper gitu.
Gitu aja sih, sebenarnya simple. Oh, kayak dikuatin lagi berarti rasanya. Kalau ya kita belum punya waktu itu fasilitinya, tapi kalau negara tetangga kita, mereka tuh punya tuh R&D-nya punya satu ruangan untuk tes kayak gitu. Testing ya dengan situasi yang disetting Sama di atas pesawat. Betul, sama seperti di udara dan kelembaban udaranya juga ada simulatornya berarti. Iya betul, kelembaban udaranya juga ditinggiin juga. Oh, di kita belum ada, Chef? Belum ada kita waktu itu. Gitu. Kita punya yang di Kosambi itu lebih buat simulasi servisnya aja, tapi tidak dengan apa tadi tekanan udara sama kelembabannya tuh nggak diatur. Gitu. Mungkin belum kali kita. Belum. Ya, mungkin ntar. Ya mungkin lah, tapi Asep juga udah pindah. Mana nih tesnya kan saya gitu. Gitu. Iya bener. Iya. Berarti dari 2022 udah cabut dari BUMN ya. Sekarang di itu dulu ke Muara Group dulu, Mega Pabrik. Kan. Iya. Hampir 2 tahun juga tuh. Frozen food. Tahun 7 bulan ya, Chef? Iya, kurang lebih lah. Nah, sekarang berarti di Muara. udah. Di Itwell Culinary. Di Itwell Culinary ada 3 brand, Ichiban Sushi, Dapur Solo, Takwan. Oh, Ichiban masuk situ. Masuk situ juga. Dia total ada 300-an store lah. Pegangan lu juga, Chef tuh. Iya. Iyalah. Iya gitu, Chef. Nama saya nggak bisa malu-malu, Chef. Nah, gue pengen nanya lagi, Chef. Lu udah megang Garuda, ilmu lu udah mumpuni lah kalau menurut gue ya kan. Nah, kalau ya kan mumpuni lah istilah kata udah istilah kata levelnya udah jam terbangnya udah oke ya kan. Kapan lu buka usaha sendiri, Chef? Itu dari dulu sebenarnya banyak pertanyaan itu ya. Cuman kan yang sebenarnya antara malas jawab atau gimana ya? Ya sebenarnya setelah kita ini kan juga jalanin bisnis ini atau jadi pelakunya cukup susah sebenarnya. Enggak ya maaf mungkin banyak orang, sebagian orang menganggap bikin restoran, usaha rumah makan tuh gampang. Ya cuman sebenarnya ya kalau mau sukses ngomongin bisnis ya kita berharapkan besar. Betul. Ya. Pasti. Nah itu kan nggak mudah. Berhadapan sama pegawai yang sekarang yang jujur tuh susah. Betul. Belum mainin di kasir uang, ya kan. Belum lagi nanti kita udah bikin takaran resepnya nanti di melencong, ya melenceng. Kemudian belum lagi masaknya nggak bener, gitu ya. Kayak gue dulu pernah makan tuh di Margonda, udah lama sih, kita 8 tahun lalu. Masa sop buntut dikasih yang frozen gitu. Ya kalau maksudnya kalau emang habis sih bilang aja habis gitu ya, gitu. Cuman maksudnya nggak usah maksain ngambil dari freezer terus di serving, dipanasin serving kan perlu direbus berjam-jam kan sop buntut gitu ya. Nah kayak gitu lah. Kadang-kadang ketidakdisiplinan. Jadi kalau mau bikin restoran sih ya saran saya totalitas kita harus turun. Kita harus kontrol karena memang kualitas makanan itu harus kita yang tahu. Kita yang tahu standarnya, kita yang maunya gimana. Belum lagi mungkin nanti ada customer nanya, bisa nggak nanti besok minggu depan saya mau ada event nih 50. Kalau sama kita kan mungkin bisain aja kan. Iya, betul. Tapi mungkin karyawan kita nggak punya kapasitas itu untuk jawab, ya kan? Udah kehilangan opportunity kan, kesempatan kalau kita lagi nggak di tempat, ya kan? Padahal kita bisa berkembang. Betul. Gitu. Jadi banyak aspek loh. Gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa punya trik juga untuk ya yang penting punya sistem yang bagus. Ya mulai fungsi kontrolnya kita mungkin udah diporsi-porsiin, udah dihitungin, udah punya ya metode lah untuk mengkontrol mereka biar mencegah ada kecurangan. Ya, itu. Gitu sih. Lapar loh, makan gorengan loh. Sembari saya. Chef. Lu bawa nggak dimakan? Silakan. Dimakan, Chef. Udah keseringan apa? Oke. Mau nanya apa lagi belum? Balik makan nih gue nih. Tanya sama Chef. Oh iya, Chef. Apa? Tantangan lo sekarang di manajerial tuh apa sih, Chef? Sekarang ya kan dari dulu kan koki nih. Sekarang ke manajerial nih. Leader, ya kan? Nah itu tantangannya apa, Chef? Ya, yang pasti mempertanggungjawabkan ini ya, posisi, tanggung jawab ya tugas ke
CEO ke Vice President, ya gimana bisa ngejalanin ini program kerja yang udah ditetapin, mencapai targetnya, gimana gitu. Apalagi kalau urusannya produksi kan gitu. Iya, pelayanan, ya ada komplain, terus belum lagi, maaf sekarang banyak anak-anak muda yang umur 19 sampai 22 kerja seminggu cabut kabur. Iya, biasanya gitu sekarang. Udah di training sebulan, udah diajarin, hilang lagi, kabur kan. Capek ya ngajarin. Capek-capek ngajarin doang. Nah itu, Benar. paling susah tuh labornya manpower. Ngurus manpower. Ya kalau gua punya prinsip, ya kalau mau lanjut, mau dibina, ayo. Kalau enggak, ya saya binasakan. Benar. Menyangkat langsung deh kayak gitu. Daripada puyeng ya. Iya, Benar. betul. Gitu. Ya sebenarnya nggak selama di Indonesia jadi nggak bisa keras kayak waktu di Dubai. Ya karena Beda dia punya culture. beda culture. Jadinya ya perlu lebih mengayomi lah kebapaan juga sekarang. Gitu. Jadi tanggung jawab itu belum lagi terkait biaya, ya cost controlnya, ya waste dan seterusnya, sales harus dicapai. Wah itu tiap hari sekarang udah ngeliatin angka. Mungkin tiap jam, tiap 2 jam ngeliatin progres, ada masalah apa, kendala yang di Bekasi, yang di Medan, yang di Bali ada apa, yang di sana Samarinda, di Padang, Pangkal Pinang, lapor Bandung terus. Sekarang udah kagak ngeliat bawang putih, bawang merah, Tay. Lihat apa? Kertas putih, pulpen, ya kan udah beli. Kalau gue tuh pengen nanya nih, kayak sertifikasi yang kayak bilang lu tadi Michelin itu apa sih? Dan syaratnya dapet itu apa? Michelin Star Chef, ya itu sebenarnya dulu kan sejarahnya dari pabrikan ban itu loh. Ban Michelin. Itu mereka di somewhere di Eropa bikin buku guidance. Guidance apa namanya wisata kuliner. Gitu, Michelin Star Guide, Michelin Guide gitu ya. Di situ karena dia kan ban ya, jadi maksudnya transportasi lah hubungannya sama apa namanya mobilisasi. Dia bikin itu, itu. Terus akhirnya ya lama-lama jadi apa sebagai apa ya trend center, buku ini guidance ini berkembang jadi semacam standar gitu. Tolak ukur jadi rujukan-rujukan restoran yang the best gitu. Jadi akhirnya ya mereka bentuk suatu tim juri untuk menilai restoran-restoran yang memang layak kasih promosikan lah title. Title dulu. Iya, title Michelin Star Chef atau Michelin Star Restaurant. Ya, bisa nempelnya di chefnya biasanya. Di chefnya ya, bukan di hotel, bukan di itu. Iya, di chefnya biasanya. Jadi nempel restorannya juga dapat juga title itu. Label Star Michelin Star Restaurant gitu. Yang nggak gampang. Itu biasanya hard work ada apa namanya dari yang cukup lama pasti. Konsistensinya, passion dia, walaupun memang ada juga yang nggak harus fine dining, yang di ruko gitu ada di Bangkok, di Thailand ada. Iya, pernah ada tuh. Yang semacam warung emak ini. Dada kepiting itu kalau nggak salah masuk Michelin. Iya, kurang lebih. Ya, itu karena memang ya dia punya passion, dia punya konsistensi produk, dan produknya juga bagus, jadi rujukan banyak wisatawan, pengunjung, laku. Yang punya mungkin rating bagus juga dari customer-nya. Gitu. Oh iya, berarti gitu kali. Standar-standarnya udah ditetapkan juga. Iya. Oh iya, Sep. Nih, sekali lagi mau nanya. Ini kan banyak nih teman-teman nih. Kali ya. Sekali lagi gitu kan. Ini kan banyak teman-teman ya kan di luar sana nih, apalagi anak-anak muda ya kan. Apa yang mau jadi chef itu gimana sih? Apanya yang gimana nih? Ya maksudnya caranya ya mulainya atau gimana gitu mau jadi chef. Mentalnya juga. Iya, mentalnya gimana itu, Chef? Sebenarnya banyak juga yang nggak harus background sekolah tata boga. Betul. Banyak juga teman-teman waktu di industri juga yang nggak pernah kuliah, ya, nggak pernah SMK juga. Cuman yang penting kemauannya aja. Dan biasanya yang long lasting
jadi chef biasanya bakat sih, yang passionnya memang hobinya masak. Bakat. Iya, hobi masak. Gitu biasanya. Cuman ya kalau ada kemauan ya pasti bisa. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Karena memang yang penting yang kedua siap mental. Oh iya. Ya. Karena tough ya, keras. Tough. Ya, cuman sekarang udah bergeser nih industri nih. Nah, sekarang kan udah banyak pakai ya beberapa hotel pun di Jakarta udah pakai proses food, kutip. Jadi mereka udah ya bahan baku, jadi nggak semua dari scratch produksi dari nol gitu ya. Jadi kayak motong sayur aja udah dari vendor yang udah dipotong, dikupas, frozen, siap masak gitu aja. Gitu udah siap panasin, tinggal nyampur assembly aja, finishing dah gitu. Jadi udah ya semenjak COVID lah udah sedikit berubah untuk ya salah satunya mungkin ya cost efisiensi di sisi labornya kan. Gitu. Ya ini udah pergeseran, jadi semakin ketat juga untuk bisa jadi chef, ya berkembang yang pasti berani dan mungkin lebih kritis juga, banyak bertanya, berkembang sama chef-chef ya seniornya, terus ya buktiin aja, ya. Terus kemudian ya kuat fisik juga, karena di kitchen kita berdiri bisa minimal 12 jam. Ya, kita dulu kerja 16 jam ya. 17 jam berdiri tuh, capek ini kan, itu belum lagi ya maaf dimaki-maki ya, kasarnya dimaki-maki lah, tahan mental, gitu, mental ya, fisik, kuat mentalnya, cacian kan, makian, dan justru kita kan nggak gede badan nih, nggak gendut ya, mungkin genetik juga, cuman kebanyakan kita juga nggak gede-gede banget kalau memang ya kalau orang kita juga enggak, justru kalau badannya jadi pertanyaan, lu kerja apa enggak gitu loh. Karena kita mobilisasinya kan cepat, muter. Dan biasanya karena kita udah masak, udah ya motong, ngupas, masak dan seterusnya, serving. Karena kita udah ngelihat makanan, nyium bau makanan, nyicip dikit-dikit, kita udah malas makan. Iya, biasanya gitu. Jadi lupa makan, malah banyak teman-teman kita lambung kena. Gitu. Jadi sakitnya sampai GERD parah, sampai luka gitu. Dia juga dulu gitu, lambung kebanyakan banyak makan. Gitu. Malah iya, karena padahal di keliling kita banyak makanan. Iya bener. Kalau gue kita malah jarang makan. Udah cuma nyicip dikit gitu, udah nyium, jadi udah enak aja. Iya bener, biasanya gitu emang. Gitu. Kalau dulu gitu gue, sesuatu udah bingung. Itu yang lu alamin ya, Sep. Iya. Makanya badan habis gak gede-gede. Nyicip doang gitu. Nyicip doang. Iya bener-bener. Lagi lo sekali dapat bonus kalian. Boleh. Itu kan tipsnya udah, segala macam udah. Tuh. Nah, terus harapan buat food industry khususnya di Indonesia nih, apa kayak semacam sertifikasi halal atau BPOM, itu gimana sih? Iya, kayaknya sekarang udah banyak komunitas ya yang ngebantu UMKM juga kalau mau yang ya mulai dari kecil untuk usaha, kayak udah ada komunitas yang ngebantu untuk nge-guide kita gimana sih biar dapat ya apa yang harus disiapin. Tapi saya kurang tahu di mana dan ke siapa, tapi itu bisa dicari lah Google, gampang kan. Ya, yang pasti itulah sekarang tuntutannya kan orang sensitif ya. Betul. Ya, apalagi kalau kita mau ngomongin bisnis, ya harapannya yang semi, yang udah mulai ya medium up lah, gitu ya. Karena sekarang urusannya safety, dikit-dikit viral, gitu. Jadi mendingan ya, apalagi di Indonesia kan urusan usaha makanan dengan mayoritas Muslim, dikasih halalnya kan mesti. Iya loh. Iya, itu udah ya wajib lah, mandatori lah, harus ada lisensi halal. Minimal halal lah. Kalau BPOM mungkin kalau udah industri besar BPOM. Ya, karena kan kalau UMKM kita kan makanan yang cepat habis, yang nggak awet sampai lebih 7 hari. Kalau BPOM itu udah lewat 7 hari, awetnya itu harus BPOM. Tapi kalau misalnya makanan yang fresh cuma sampai 2 hari, 3 hari itu nggak perlu. Nggak perlu BPOM. Hanya sertifikat halal aja mungkin ya. Halal cukup. Sebenarnya rujukannya semua ke HACCP. Ya, Hazard Analytical Critical Control Point. Itu BPOM ke situ, rujukannya halal ke situ. Terus belum lagi
NKV itu dari Kementerian Pertanian ke situ juga. Jadi semuanya sebenarnya ke situ. Basically sama semua rujukannya. Gitu. Cuman kalau halal kan ada rujukan ke MUI. Iya. Betul. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih kayak. Oke. Dari gua. Dari gue. Harapan lo buat industri fast food di Indonesia kayak gimana nih? Fast food atau food industry ya? Food industry ya sebenarnya berat ya untuk sekarang bersaingan ketat banget. Banyak brand-brand baru muncul di Indonesia dan nggak main-main, bagus-bagus, keren-keren. Belum lagi yang dari luar negeri juga, startup. Iya, keren-keren. Nah, sekarang anak-anak muda juga berani dengan ide-idenya, inovasinya bagus-bagus. Ya itu, kuncinya tadi inovasi. Ya, kalau kita nggak bisa bersaing, berinovasi, nggak continuous improvement, betul, ya kan? Pasti orang bosan. Dan ngomongin idealis. Kalau sekarang dulu, gua percaya nih misalkan di Bandung ada perkedel Bondon tuh yang masuk di stasiun kereta. Ya mungkin dulu mukanya malu doang. Betul. Sampai ke pelosok-pelosok tuh dihammerin. Cuman kan sekarang enggak. Jadi sekarang orang lebih sensitif, pengen pengalaman, experience, ya pengen viral, pengen difoto apa sebagainya. Jadi pengen yang baru, itu pengalaman baru lagi, coba dengan yang baru lagi. Biasanya ya makanya sekarang banyak food industry itu mungkin sekitar beberapa periode, mungkin 3 tahun, 6 tahun udah mulai evaluasi apa ganti brand atau apa. Yang selesai kadang ngikutin zamannya juga. At least brandnya tetap tapi produknya terus diperbarui. Ada produk baru, promo, bersaing dengan promo. Ya belum lagi ya mungkin packagingnya kah diganti. Ya buat menariknya pasti kan ada tadi promo, terus apa namanya packaging. Ya apa namanya layanan juga ya yang menarik gitu ya. Media konsumennya diperbagus mungkin ya. Iya. Anda siapa? Saya konsultan juga bisa jadi konsultan. Bisa konsultan. Tahu. Patahan bodrek. Kayak gitu-gitu kan. Kadang ya segala aspek sih kadang kalau saat ini ya. Harus ngikutin zaman. Kalau nggak ketinggalan. Iya benar. Gitu. Dilindes zaman ya kan. Iya lah. Idealis boleh. Tapi juga jangan goblok-goblok banget gitu loh. Kan banyak sekarang kemarin mungkin 8 tahun terakhir ada brand. Wah. Rame banget ngantri. Tapi nggak long lasting kan. Paling cuma 3 tahun, 5 tahun hilang. Susah. Gitu ya. Ya maksudnya. Nggak ada yang ngantri tuh. Yang beli aja kan. Itu yang ayam goreng tepung lah gitu ya. Atau sekarang kan lagi zamannya mih-mihan nih kan. Mungkin 2 tahun yang lalu juga antri kan. Nggak tahu ya. Iya entar. Lo ambil kalau puasa buat buka. Iya lah. Nggak jangan ngambil beli. Habis terawih baru jadi. Kapan bukanya gitu. Iya. Pesen menjelang buka. Jadinya habis terawih. Jadi terus yang pasti milih produk yang memang konsumsi market orang atau masyarakat yang memang ya basic lah gitu deh. Jangan yang aneh-aneh lah. Gitu yang aneh-aneh biasanya orang cuma nyoba nggak balik lagi cuma sekali doang. Gitu. Mereka yang memang kebutuhan sehari-hari lah, makanan sehari-hari cuman mungkin ya di apa namanya twist atau di apa namanya dikemas yang bagus aja. Ini kan juga kayak UMKM atau bisnis itu lihat juga lu terjunnya ke pasarnya kemana, menengah ke bawah kah, menengah ke atas kah gitu. Gitu lu dagang di mana misalnya di Bojong situ tuh misalnya Depok Timur, lu dagang wagyu ya susah juga. Bojong itu lagi lidahnya kleset kayak yang makan. Iya benar yang ya Sep ya. Dagang wagyu A5. Hitungannya per gram katanya. Jam jutaan ya kan. Makan dagingnya daging kurban suruh beli per gram kata dia. Kan? Dia siapa gitu yang mau beli? Iya benar juga sih. Tuh lihat juga tempatnya, marketnya. Lihat tuh analisis SWOT-nya. Sewot. Banyak aspek yang mesti dipertimbangkan. Makanya juga asetnya buat buka usaha atau itu banyak pertimbangannya juga selain susah memanage karyawan apa. Walaupun udah biasa dan benar. Ya kalau dia kan belum kosan berarti kan kita diundang ya kan kapan gitu main ke Kuno ya. Iya. Agak mah apa-apaan.
Kapan dia kan? Dapur Solo kek, makan sushi kek. Bisa. Wah, bener tuh ya kan. Coba kita punya temen Tapi ya kan ya selain pengalamannya banyak, dapat juga kita ilmu-ilmunya nih. Oh iya, benar tuh. Hotel bintang 5 apa ya kan? Iya, sampai penerbangan juga lu luar biasa. Di maskapai BUMN Iya. kan dia yang kontrol tuh selama 9 tahun. Pabrik. Iya, pabrik juga. Juga. Sekarang startup juga ya kan. Mantap sih. Gokil ya. Makanya udah mau tanya lagi ya, Kai. Gue sih udah itu, gue ngasih tahu lo aja kalau pengen buka usaha ya itu aspeknya. Ya lu kayak Mario Tegang lo. Tambahin aja dari aset. Lebih ke soto ya. Oke, Seth, terima kasih nih ya kan udah mau nongkrong di sini ya. Sama-sama. Berbagi pengalaman, cerita. Iya, sama-sama. Thank you Bermanfaat banget nih bagi Amin. Dan bermanfaat. halayak ramai lah bermanfaat. Siapa dulu ya kan ada yang kenal Mr. Asep ya kan. Chef Asep. Iya, dia kan lupa ya dulu kan muka-mukanya ini kan. Muka-mukanya lupa. Pas sekarang muncul di bentok jadi inget. Oh ini. Iya, jangan kayak muka kita doang berdua ya. Bosen. Ternyata pernah naik maskapainya kan. Oh dia yang bikin makanannya. Oh lu makanannya nggak enak deh gitu. Kalau misalkan makan di Garuda kagak enak, ini nih orangnya. Dulu. Kalau sekarang nggak tahu saya lupa. Bisa komplain kan. Sekarang ya kan. Kasih banget nih Asep mau nongkrong. Bagi-bagi sharing ilmunya kita nih di bentok. Iya. Oke. Sama-sama. Dan masih banyak nih, jangan lupa nih. Jangan lupa subscribe bro, ya kan. Komen, like, share. Di live lagi ya kan. Kalau mau tahu ntar dicantumin lah IG-nya. Oh iya, IG-nya Asep kita cantumin di bawah, oke? Oke, thank you Asep. Sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke.